Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube-nya Ngaji Matematika. Gue Dika Widayat, founder Ngaji Matematika. Kali ini, di konten ini, gue akan ngebahas tentang miskonsepsi matematika. Mana miskonsepsi matematika itu adalah kesalahan konsep yang sering banget orang banyak masih melakukan kesalahan ini. Ya. Dalam beberapa konsep-konsep matematika, banyak orang yang masih salah dalam memahaminya. Nah, apa saja? Itulah yang akan kita bahas pada konten kita kali ini. Oke. Beberapa miskonsepsi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, gue pengen teman-teman semuanya coba untuk menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan berikut. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari akar 4? Oke, berapakah nilai dari akar 4? Sama dengan berapa? Oke, gue tunggu 1 menit buat ngejawabnya. Oke. Silakan jawab di kolom komentar sebelum kita akan ngebahas berapakah nilai dari akar 4 yang sebenarnya. Oke, kita akan bahas ya. Gua menyangka, gua nggak tahu sih lo akan jawab berapa, tapi gue menyangkanya lo akan ngejawab dengan jawaban plus minus 2. Iya nggak? Masih ada nggak yang jawab bahwa akar 4 itu adalah plus minus 2? Dan mohon maaf, ketika teman-teman semuanya menjawab akar 4 adalah plus minus 2, ini adalah jawaban yang salah. Jadi, akar 4 itu bukan plus minus 2, tetapi akar 4 itu sama dengan 2. Kenapa bisa akar 4 itu sama dengan 2? Mari kita bahas secara mendetail. Kita akan awali pembahasan kita kali ini adalah dari definisi. Kenapa? Karena matematika itu berdasarkan pada definisi. Kalau Mbah Sujiwo Tejo mengatakan bahwa matematika itu adalah kesepakatan, maka kesepakatan itu harus ada pada definisi. Dan seperti apa definisi daripada akar kuadrat? Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman tahu bahwa akar kuadrat, ini saya ambil sumbernya dari Oxford Math Dictionary. Oke. Oxford Math Dictionary mendefinisikan, saya bahasa Indonesia kan, dan sudah saya terjemahkan tentunya bahwa akar kuadrat dari bilangan real A. Oke, ada satu bilangan real A, A-nya jangan gini deh. A-nya biasa aja. Bilangan real A adalah bilangan X. Adalah bilangan X sedemikian hingga X kuadrat sama dengan A. Nah ini yang sering salah. Orang yang sering salah mendefinisikan bahwa karena kurang definisinya, tidak lengkap. Nah, selengkapnya adalah sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan A dengan A lebih besar daripada 0. Lebih lanjut, nah ini kita lanjutkan, lebih lanjut, notasi akar A digunakan untuk spesifik. Untuk spesifik akar kuadrat
positif. Nah, ini akar kuadrat positif dari A, ya. Nah, jadi kalau akar A itu adalah akar kuadrat positif dari A. Kita adalah menarik akar. Maka kalau kita baca di bukunya Mbah Parcel yang bukunya kalkulus itu ya, di sana dituliskan bahwa sebagai sebuah rumus bahwa akar dari X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak dari X. Artinya, nilai mutlak itu kan selalu positif. Artinya, berapapun nilai X, entah itu negatif, entah itu positif, maka yang diambil adalah akar kuadrat positifnya. Itulah adalah nilai dari akar kuadrat. Akar kuadrat yang pakai adalah akar kuadrat positifnya. Artinya, kalau kemudian kita ditanya adalah akar 4, oke, kita sesuaikan dengan definisi bahwa akar kuadrat dari bilangan real A, artinya di sini akar 4, A-nya adalah 4 ya, adalah bilangan X. Artinya ini adalah sama dengan X. Sedemikian sehingga X kuadrat sama dengan A. Artinya X kuadrat itu sama dengan 4 ya. Nah, sedemikian sehingga gini ya. Nah, dengan A lebih daripada 0, artinya kan kita tahu di sini nilai X yang memenuhi ya untuk X kuadrat sama dengan 4 ada 2, yaitu plus 2, yaitu 2 ya, dan negatif 2. Nah, ada syaratnya di sini dengan A-nya lebih besar daripada 0. Nah, ini sorry, A-nya lebih besar daripada 0 itu adalah ini ya, 4-nya ya. 4-nya lebih besar daripada 0. Kenapa ini harus lebih besar daripada 0? Karena akar negatif itu nanti jadinya adalah bilangan apa tuh namanya? Imajiner. Ya, oke. Nah, lebih lanjut notasi akar A itu digunakan untuk spesifik akar kuadrat positif dari A. Maka yang kita ambil adalah yang positif, yaitu adalah 2. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah miskonsepsi yang sering sekali masih dilakukan oleh banyak orang. Kalau saya sendiri membedakan bahwa ini kita menuju pada penarikan akar. Nah, yang ini adalah penarikan akar. Sedangkan ini adalah mencari akar kuadrat. Nah, mencari akar kuadrat. Sedangkan pada penarikan akar, maka yang diambil adalah akar kuadrat yang positif saja. Jadi, akar X kuadrat itu adalah nilai mutlak daripada X. Oh ya, tentang nilai mutlak sekalian aja. Banyak yang waktu aku share di Instagram yang ngaji matematika, ada yang ada diskusi di kolom komentar bahwa berarti harusnya adalah nilai mutlak dari plus minus 2 dong. Kan akarnya akar 4 dong. Kan akar 4, di mana akar 4 itu kita bisa sebutkan sebagai 2 kuadrat. Maka ini harusnya adalah X, kalau kita merujuk pada yang simbol ini ya, dari sini ya, yang sini ya. Berarti kan X-nya itu adalah 2. Kan gitu. X-nya kan 2. Maka sebetulnya harusnya ini adalah nilai mutlak dari 2. Cukup nilai mutlak dari 2, bukan nggak usah plus minus 2 lagi. Buat apa plus minus 2? Ya enggak? Nah, sebetulnya, pertanyaan berikutnya, dan ini juga kadang-kadang karena teman-teman kan biasanya menghubungkan menghubungkan ini ya, yang ini nih ya, dengan ke bentuk yang sini. Betul kan? Nah, sehingga teman-teman akan menyampaikan, saya buka slide baru. Tadi adalah akar, kita punya akar X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak daripada X. Nah, ketika kita ditanyakan bahwa akar 4 itu berapa, akar 4 ini kan bisa kita bentuk sebagai akar 2 kuadrat ya, sehingga nilainya adalah 2 ya kan. Nah, banyak yang nggak terima karena nilai kenapa 2, kan harusnya plus minus 2. Kalau misalkan X kuadrat sama dengan 4, kan X-nya sama dengan plus minus 2
Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang juga masih membingungkan daripada teman-teman semuanya. Nah, kalau saya menyebutkan, nggak tahu ini benar atau salah, nanti bisa dikoreksi kalau misalkan konsep saya salah, bahwa ini adalah penarikan akar tadi. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang akar 4, nilai dari akar 4 itu adalah tentang penarikan akar. Sehingga yang kita gunakan adalah ini. Nah, karena ini nanti sudah sesuai dengan pada definisi. Oke. Sedangkan yang ini kita adalah mencari akar kuadrat, atau di sini kita mencari nilai X-nya dari X kuadrat. Artinya, kalau menurut saya ini ya ini disebut dengan pada mencari akar kuadrat. Nah, mencari akar kuadrat. Ketika kita mencari akar kuadrat, maka akar kuadrat ini adalah plus minus. Tapi kalau yang ini kan penarikan akar. Penarikan akar. Yang mana penarikan akar harusnya adalah akar kuadrat positif. Nah, akar kuadrat positif. Jadi, kalau tentang penarikan akar, kita ambil akar kuadrat yang positif. Tapi kalau penarikan, kalau kita bilang akar kuadrat itu plus minus. Itu sesuatu yang berbeda. Nah, ada diskusi menarik juga. Kenapa tidak plus minus? Ada efeknya apa? Efeknya adalah sekarang gini. Kalau misalkan nih ya, akar 4 ya, itu adalah plus minus 2. Oke. Kalau akar 4 itu adalah plus minus 2, kita buat secara umum saja, misalkan akar X kuadrat itu sama dengan plus minus X, ya kan? Nah, artinya dia akar X kuadrat itu akan sama dengan X, dan nilai dari X kuadrat itu juga bisa sama dengan negatif X. Dari sini, ya, ini efeknya adalah X sama dengan negatif X. Padahal kita tahu X itu tidak sama dengan negatif X. Sehingga akan membuat kacau sistem bilangan real. Nah, maka akar X kuadrat itu bukan plus minus X, tetapi adalah yang ini, ya, adalah akar kuadrat positif dari X kuadrat. Gitu. Nah, dari mana asal plus minus ketika kita mencari akar kuadrat? Sebetulnya yang sering salah daripada teman-teman semuanya, bukan teman-teman sih, kita yang sering salah dari kita dahulu, adalah bahwa ketika kita mengerjakan X kuadrat sama dengan 4, itu kita mengatakan bahwa X sama dengan langsung plus minus 2. Nah, plus minus 2 ini kita dapatkan dari mana? Biasanya ini kita buat sebagai X akar X kuadrat, gitu ya. Kedua ruas diakarkan. Nah, kita langsung mengatakan akar X kuadrat itu adalah X sama dengan akar 4 itu adalah plus minus 2. Padahal sebetulnya nggak seperti itu, teman-teman. Yang sebetulnya adalah dari sini nih, ya, X kuadrat sama dengan 4, gitu ya. Maka X-nya itu sama dengan plus minus akar 4. Akar 4 ini selalu positif. Berarti X-nya sama dengan plus minus 2. Kenapa kita tidak menyebutkan ini sebagai plus minus 2 lagi? Kan walaupun sama aja. Nah, sehingga kita dapatkan X-nya adalah plus minus 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah miskonsepsi pertama yang sering sekali masih banyak, bahkan tingkat mahasiswa, atau kadang-kadang banyak siswa SMA yang mengatakan, guru saya dari dulu ngajarinya plus akar X kuadrat itu adalah plus minus 2. Saya nggak tahu sih yang salah gurunya, atau memang muridnya tidak betul-betul memperhatikan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Tapi setidaknya semoga ini bisa membantu teman-teman menghilangkan miskonsepsi terhadap matematika. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya, di miskonsepsi matematika di part berikutnya, yang kita akan bahas beberapa miskonsepsi lainnya yang sering sekali digunakan, sering kali dilakukan oleh banyak orang ketika mengerjakan soal matematika. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.